Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali, bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan iman dan Islamnya, dikokohkan keimanannya, ketakwaannya. Mudah-mudahan ibadahnya selalu istiqomah. Kita semuanya selalu dalam ketaatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita semuanya bisa menjadi anak yang solih solihah, bisa menjadi generasi penerus, yaitu generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana pendapat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang ritual tahlilan. Ya, bagaimanakah pendapat beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang praktek acara tahlilan yang selama ini kita ketahui di masyarakat? Bagaimana pendapat beliau, bagaimana komentar beliau, apakah beliau memperbolehkan, apakah memakruhkan, atau jangan-jangan beliau mengharamkan atau menganggap sebagai bid'ah mungkarah. Akan kita cek bersama dalam kitab beliau, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, ini pendapat beliau dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa'idha arafta, jika Anda mengetahui, ma dzukira ta'lam, apa yang telah diketahui atau apa yang telah disebutkan, ya, apa yang telah diuraikan, anna, sesungguhnya, ma qila annahu bid'ah, apa-apa saja yang dikatakan itu adalah bid'ah, ya, kattikhalis sabhah, seperti menggunakan tasbih, wa talaffuzi bin niyah, ya, wa talaffuzi bin niyah, yaitu melafadzkan niat, ya, wa tahlili, mengucapkan tahlil atau membaca tahlil, inda tasadduqi anil mayyit, ketika sedekah untuk mayit, ma'a adamil mani anhu, ya, dengan menghindari hal-hal yang dilarang, wa ziyaratil qubur, dan ziarah kubur, wa nahwi dzalik, dan yang sebagainya, laisa bid'ah, bukanlah termasuk bid'ah. Nah, ini komentar beliau dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, halaman 8, ya. Halaman 8 kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini pendapat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika beredar orang yang mengucapkan atau mengatakan bahwasanya tuduhan seperti menggunakan tasbih, yang membaca tasbih dengan pakai biji-bijian, yang ini seringkali dituduhkan oleh Salafi Wahabi sebagai tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir, menyerupai orang Buddha, orang Hindu dan Buddha, dan tuduhan lain seperti mengucapkan niat talaffuz bin niyah, yaitu mengucapkan usolli misalnya, atau nawaitu dan sebagainya, yang biasanya diamalkan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian
wa tahlil indal tasadduqi anil mayyit, dan tahlil ketika bersedekah untuk mayit. Berarti tahlil sambil bersedekah untuk mayit berarti adalah tahlilan ya. Tahlilan kemudian diniatkan mengumpulkan masyarakat untuk kemudian menyuguhkan hidangan makanan. Ya, inilah yang dimaksud sebagai sedekah untuk mayit. Ya, mudah-mudahan dengan sedekah itu bisa pahalanya itu diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Ya, nah pahalanya dihadiahkan untuk yang meninggal. Kemudian wa ziyaratul qubur, dan ziarah kubur. Nah, ini ziarah ke makbarah atau ke kuburan, ke makom, ziarah ke para ulama, aulia Allah, kepada para habaib, kepada para wali, misalnya wali songo dan sebagainya. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau Hadratus Syekh, dzalika laisa bid'ah, itu bukanlah termasuk bid'ah. Maksudnya adalah bukanlah bid'ah yang tercela atau bukanlah bid'ah yang mazmumah atau bid'ah sayyi'ah. Tapi kalau kita pembagian dari bid'ah, ada yang boleh atau yang tidak, maka jelas amalia seperti tadi menggunakan tasbih, ziarah kubur dan sebagainya termasuk bid'ah hasanah. Tapi kalau hanya disuguhkan antara sunnah dan bid'ah, maka pilihannya adalah sunnah. Tapi kalau ternyata ada pilihan opsi bukan sunnah dengan bid'ah, tapi apakah bid'ah hasanah ataukah bid'ah sayyi'ah, maka jelaslah pilihannya adalah bid'ah hasanah. Jadi bid'ah hasanah adalah sesuatu yang mengandung sunnah. Artinya mendapatkan pahala, bukanlah sesuatu yang sia-sia ketika orang melakukan amalan itu. Jadi Hadratus Syekh ini menyangkal dari pendapat yang beredar di masyarakat, orang-orang yang menuduh orang melakukan praktek ziarah kubur kepada makam para wali, misalnya ngalap berkah atau tawassul dan sebagainya, atau menggunakan biji tasbih, kemudian mengucapkan lafaz niat. Kita tahu bahwasanya yang namanya niat dan lafaz niat adalah hal yang berbeda. Jelaslah bahwasanya niat itu tidak harus dilafazkan, tidak harus dibunyikan, dan niat itu tidak harus menggunakan bahasa Arab, karena pekerjaan niat adalah pekerjaan hati, ya, sesuatu yang tidak diucapkan oleh mulut, ya, sesuatu yang ada terbaca atau terbunyikan di dalam hati. Lantas ketika kita membunyikan usolli atau nama itu, apakah itu yang disebut dengan niat? Itu bukanlah niat, tapi itu adalah lafaz niat, karena niat adalah perbuatan hati. Sedangkan melafazkannya, mengucapkannya dalam rangka untuk membantu hati kita agar lurus, agar fokus, agar khusyuk, agar satu arah kepada Allah, maka hukumnya adalah boleh, bahkan hukumnya adalah sunnah. Dan tentunya lafaz niat ini bukanlah sesuatu yang mengganggu atau merusak sholat, sebab lafaz niat ini adalah dilakukan sebelum sholat, bukan saat setelah iftitah atau setelah surat Al-Fatihah, dan tidak pula saat ruku, sujud dan sebagainya, tapi dia adalah dari sholat, ya. Makanya mengucapkan sholli atau nawaitu bagi kaum ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ziarah kubur dan sebagainya, ya, kelompok-kelompok ahlus sunnah wal jamaah biasanya disebut dengan sarkub, yaitu sarjana kuburan, ya. Ini sebuah joke atau julukan lucu bagi orang yang gemar ziarah, ya, bahkan usianya banyak habis terkuras untuk mengunjungi para wali Allah, nama Allah, ya. Nah, ya, disebut dengan sarkub, yaitu sarjana kuburan, ya, mendapatkan sarjana karena sarjana kuburan ini adalah sarjana yang didapatkan karena seringnya ziarah kubur. Ini hanya bahasa bahasa santri atau guyonan para santri. Nah, jelaslah di sini Hadratus Syekh mematahkan argumen kelompok-kelompok Salafi Wahabi
yang sedikit-sedikit bilang haram, sedikit-sedikit mengucapkan kafir, musyrik dan sebagainya, sedikit-sedikit mengucapkan bid'ah sesat, ya bid'ah sesat, kafir dan sebagainya. Maka jelaslah di dalam kitab beliau tidak pernah melarang yasinan, tahlilan, bahkan itu juga sesuatu yang memberikan manfaat, artinya itu bernilai sunnah. Ya, karena isinya tahlilan, dalamnya semuanya adalah amalan-amalan yang itu semuanya pernah dilakukan, pernah dibaca, pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena kemasan yang berbeda, dirangkai menjadi amalan tahlil, maka seolah-olah itu tidak ada dalilnya, tidak ada teksnya, sehingga kelompok Ahlussunnah wal Jamaah mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, serangan yang macam-macam, serangan yang dahsyat dari kelompok Salafi Wahabi. Ya. Nah, itu. Kemudian ternyata amaliyah apa yang dilakukan oleh kaum Nahdliyin, kaum Ahlussunnah wal Jamaah, kaum NU, ini ternyata bukan hanya diamalkan oleh penduduk Nusantara atau penduduk Indonesia, namun juga apa yang menjadi amalan-amalan kaum Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah diamalkan juga di negeri Yaman. Ya, ternyata Yaman juga mengamalkan praktik yang disebut dengan tahlilan. Ya, itu acara tahlil, kemudian mengundang orang, mengundang masyarakat, kemudian ada yang memimpin, kemudian membaca yasin, tahlil, kalimat thayyibah, surat-surat, zikir-zikir dan sebagainya, kemudian membaca la ilaha illallah dan sebagainya, kemudian ditutup dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Itu adalah sedekah dari keluarga yang tidak pernah dipaksakan dari jamaah atau dari masyarakat yang diundang. Ya. Nah, ini salah satu ulama Syafi'iyah dari Yaman atau yang bertempat di Yaman. Ya, masalah atau tentang soal fatwa Syekh Al-Ashqar, ya. Fatwa Syekh Al-Ashqar ini adalah syekh yang ada di Yaman. Ausa bitahalila sab'ina alfan. Ya, jika seorang yang berwasiat dengan tahlilan sebanyak sab'ina alfan. Ya, sab'ina itu 70, alfan ribu, berarti 70.000. Ya, fi masjidin, ya, di masjid tertentu, fi masjidin muayyanin, yaitu di masjid tertentu. Wa ausa bil muhallilina, dan ia berwasiat untuk orang-orang yang melakukan tahlil bita'ami maklum, ya, dengan makanan yang tertentu, makanan yang tidak memberatkan. Fal mazhab adamu husulit thawab. Ya. Ya. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak sampainya pahala tahlil. Ya. Illa in kana indal qabri alal mu'tamad, ya, kecuali dilakukan dekat kubur. Itu pentingnya untuk praktek ziarah kubur, mendatangi orang-orang yang sudah wafat, para ulama, atau tentunya mereka juga tahu, mereka mendengar ketika kita saat ziarah. Ya, nah, itu. Wa fi wajhin khusuluhu mutlaqan, dan satu pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan wa huwa mazhabus salasah, khusuluhu mutlaqan, ya, sampainya pahala secara mutlak, ya. Wa huwa mazhabus salasah, dan ini adalah mazhab yang tiga, yaitu mazhab yang selain daripada mazhab Syafi'i, ya. Ya, salah satu, maksudnya adalah salah satu dari pendapat dari mazhab Syafi'i juga. Ini adalah sampainya doa
atau orang yang mengirim doa kepada mayit, ya, artinya tidak harus ke kuburnya, ya berarti boleh, ya bisa di masjid, di rumah atau di kuburan, ya. Ini adalah pendapat tiga mazhab yang lainnya. Berarti mazhab Syafi'i ada yang mengatakan tidak sampai kecuali mendekati kuburannya atau makamnya, mendatangi doa itu, ya, atau kalimat tahlil itu. Dan mazhab Syafi'i yang lainnya ini sampai, diikuti oleh tiga mazhab yang lainnya. Berarti sampai artinya doa itu sampai, sedekahnya juga sampai kepada ahli mayit, ya. Bal qala Ibnu Shalah, bahkan menurut pendapat Ibnu Shalah, ya, yang bagil jazmu binaf'i, ya, dianjurkan untuk yakin dengan manfaatnya doa Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu ila ruhi fulan, ya. Kemudian dia berharap atau mendoakan, mengajarkan doa, ya Allah sampaikanlah pahala yang kami baca untuk ruh si fulan, ya. Nah, ini penjelasan dari ulama Yaman, yaitu Syekh Al-Ashkar, ya, artinya memperbolehkan praktik ritual tahlilan, walaupun ada golongan dari mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak sampai tahlilan itu membaca tahlil la ilaha illallah kecuali dekat dengan kuburnya. Sedangkan mazhab Syafi'i yang lain, mayoritas dan ulama tiga mazhab yang lain, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, itu memberikan manfaat atau sampai doa kiriman pahala atau bacaan Al-Quran. Nah, ini terangkum dalam kitab Syekh Abdurrahman Ba'alawi Al-Hadrami, yaitu kitab Bughiyatul Mustarsyidin, Syekh Abdurrahman Ba'alawi, ya, Hadrami, Hadramaut artinya Yaman, ya. Halaman 195, ya. Nah, itu tadi tentang praktek atau amalan tahlil. Ternyata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak mengingkari, tidak melarang tentang praktek yasin dan tahlil, bahkan mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan seperti tahlilan, sedekah untuk mayit, kemudian membaca tasbih dengan biji tasbih misalnya, ziarah kubur dan sebagainya, amalan-amalan yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah hukumnya boleh, bahkan itu mengandung sunnah, ya, mendatangkan pahala yang luar biasa, bukanlah amalan yang sesat, bukan pula amalan yang sia-sia, ya. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan, bisa memetik pelajaran sehingga kita semangat dalam melakukan amalan-amalan baik itu yang fardu maupun sunnah, amaliyah kaum Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semuanya sampai kita di surga, berjumpa atau bersua dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf jika ada khilaf, kesalahan, ya, kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya sebagai peningkatan atau tambahan ilmu, talabul ilmi untuk kita semuanya. Salam silaturahim, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita yang umur panjang, umur yang bermanfaat, mendatangkan kebaikan untuk kita baik itu di dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.